4 alasan Romelu Lukaku tolak tawaran Chelsea. Chelsea masih terus berupaya untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas 2021. Meski memiliki keuangan yang cukup stabil dibandingkan klub lain, Chelsea nyatanya sampai saat ini belum bisa menggaet pemain anyar. Sejumlah nama besar sebenarnya dikaitkan dengan Chelsea pada jendela transfer edisi kali ini, salah satunya adalah Romelu Lukaku. Dilansir bolasport.com dari Football Italia, Chelsea dikabarkan telah memberikan tawaran kepada Lukaku dan Inter Milan. Tak tanggung-tanggung, Chelsea menawarkan gaji yang besarnya 2 kali lipat dibandingkan yang diberikan Inter Milan untuk Lukaku. Saat ini, Lukaku mendapatkan gaji sebesar 7,5 juta euro atau sekitar 128,60 miliar rupiah per tahun. Sementara itu, Chelsea bersedia untuk memberikan gaji sebesar 15 juta euro atau setara dengan 257,20 miliar rupiah per tahun. Selain itu, Chelsea juga telah menawarkan uang sebesar 130 juta euro atau setara dengan 2,2 triliun rupiah kepada Inter Milan agar mereka melepas penyerang asal Belgia itu. Namun, Lukaku dikabarkan ingin tetap bertahan di Inter Milan dan menolak tawaran menggiurkan dari Chelsea. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport yang dikutip bolasport.com, setidaknya ada 4 alasan yang membuat Lukaku menolak tawaran Chelsea. Alasan pertama adalah Lukaku masih trauma dengan bermain di Liga Inggris. Hal itu terjadi ketika Lukaku bermain untuk Manchester United pada medio 2017 hingga 2019. Saat itu, penyerang berusia 28 tahun tersebut tampil kurang apik bersama Manchester United. Dari 96 laga, Lukaku hanya mencetak 42 gol dan 13 assist di berbagai ajang untuk Manchester United. Selain itu, media Inggris lebih banyak memberitakan mengenai kondisi fisiknya dibandingkan dengan performanya di lapangan. Hal tersebut diduga membuat Lukaku tidak nyaman bermain di Liga Inggris. Selain itu, Lukaku juga sudah menetapkan untuk tinggal di Milan dalam jangka waktu yang cukup lama. Saat ini, Lukaku telah memiliki 3 apartemen dan mulai merintis bisnis sampingan di Milan. Hubungan Lukaku dengan para pendukung Inter Milan juga menjadi alasannya ingin tetap berada di Inter Milan. Alasan ketiga adalah Lukaku memiliki hutang budi yang luar biasa kepada Inter Milan. Nerazzurri ibaratnya seperti dewa penolong yang menyelamatkan karir sepak bola Lukaku. Sejak dibeli Inter Milan dari Manchester United pada 2019, Lukaku tampil terengginas dan mampu melebihi jumlah golnya di Old Trafford dengan jumlah penampilan yang lebih sedikit. Sampai saat ini, mantan penyerang Anderlecht itu telah mencetak 64 gol dan 16 assist dari 95 laga untuk Inter Milan. Sementara alasan terakhir Lukaku adalah dirinya ingin menambah jumlah trofi bersama Inter Milan. Baru 2 musim bermain, Lukaku sudah berhasil mempersembahkan trofi Liga Italia untuk Inter Milan. Oleh karena itu, Lukaku ingin memberikan trofi lainnya yang lebih bergengsi kepada Inter Milan. Inter Milan akan melepas Matthias Vecino jika dibeli secara permanen. Napoli dilaporkan kembali mengejar tanda tangan Matthias Vecino di bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Uruguay tersebut dianggap sebagai pengganti yang tepat bagi Diego Demme yang saat ini sedang terbaring di ruang perawatan. Sosok Luciano Spalletti jadi alasan kunci kenapa Il Partenopei kembali mengejar pemain 29 tahun tersebut. Seperti kita ketahui, keduanya pernah menjalin kerjasama saat Spalletti masih melatih Inter. Bahkan saat itu Vecino jadi pemain kunci di lini tengah tim Nerazzurri. Di sisi lain, Inter sendiri saat ini sedang berusaha mendapatkan tambahan dana dengan menjual beberapa pemain yang bernilai tinggi, namun tidak terlalu penting di dalam tim. Vecino masuk dalam daftar pemain yang akan dijual, meski belum ada proposal resmi yang dikirimkan pihak Naples. Secara umum banyak pihak menduga jika mereka tertarik meminjam sang pemain dengan opsi pembelian permanen. Menanggapi hal ini, jurnalis Italia, Niccolò Ceccarini, dalam ulasannya yang diterbitkan di Tutto Mercato Web, menjelaskan jika Inter hanya tertarik melepas Vecino dengan status penjualan permanen, bukan pinjaman. Inter Milan harus bekerja keras memenuhi target pendapatan dari transfer permanen yang mencapai 80 juta euro, sudah mengalami penurunan dari target awal sebesar 100 juta euro. Kondisi inilah yang dipahami membuat Inter tetap memaksa akan melepas Vecino dengan transfer permanen. Dinyinyirin publik, sponsor baru Inter Milan buka suara. Mitra utama Inter Milan, Socios, mengaku terkejut dengan banyaknya respon yang mereka terima setelah menjalin kerjasama dengan sang jawara Serie A. Mereka tidak mengira jika mayoritas penggemar Il Nerazzurri tidak menyukai label mereka terpampang di dada para pemain mulai musim depan.
Socios yang sudah lebih dulu menyokong kesebelasan La Liga, Valencia, memprediksi jika mereka bakal diterima dengan tangan terbuka layaknya di Mestalla, akan tetapi perhitungan mereka rupanya meleset. Hal ini tentu saja dikarenakan Inter sudah kadung identik dengan sponsor mereka sebelum ini, Pirelli. Kebersamaan dengan produsen ban asal Italia tersebut sudah berlangsung lebih dari seperempat abad atau 26 tahun lebih tepatnya. Satu pekan terakhir diwarnai dengan banyak sekali komentar dan perhatian. Jika kami bukan sponsor seragam Inter mungkin publik tidak akan terlalu peduli, papar Presiden Socios, Alexandre Dreyfus. Yang kami akhiri adalah kerjasama panjang dengan Pirelli, 26 tahun bukan waktu yang sebentar, ini adalah fenomena besar, tambahnya lagi. Meski statusnya saat ini adalah raksasa platform blockchain di Eropa, namun Socios memang masih terdengar asing bagi peminat sepak bola, padahal perusahaan ini membuat fans bisa menjadi lebih dekat dengan klub kesayangan mereka. Dengan membeli token digital dari Socios, maka klub yang terdaftar sebagai mitra bisa melibatkan supporter dalam pembuatan banyak keputusan, gampangnya seperti membeli saham sebuah perusahaan. Jika bukan karena tuntutan ekonomi Inter jelas tidak ingin pisah dengan Pirelli, Socios yang menawarkan hingga 30 juta euro per musim atau 500 miliar rupiah jelas tidak bisa ditolak begitu saja. Pirelli tercatat sebagai salah satu sponsor paling ikonik dan terlama yang pernah melekat pada sebuah klub sepak bola. Nama mereka ada di jajaran atas bersama Sharp, Manchester United, T-Mobile, Bayern Munchen, dan Opel, AC Milan. Inter siap rekrut Miralem Pjanic jika Brozovic pergi. Inter Milan dikabarkan siap merekrut Miralem Pjanic dari Barcelona jika gelandang Marcelo Brozovic hengkang di bursa transfer musim panas ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, bahwa Inter siap untuk Pjanic jika Brozovic tidak menyediakan kontraknya di Giuseppe Meazza. Brozovic terancam pergi karena sejauh ini belum juga menyepakati proposal perpanjangan kontrak yang disodorkan oleh Nerazzurri. Masa kontraknya hanya tersisa kurang dari setahun, tepatnya berakhir pada Juni tahun 2022 mendatang dan Inter bisa kehilangan Brozovic secara gratis jika sang pemain tak kunjung menekan perpanjang kontrak. Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut, manajemen klub sudah siap untuk Pjanic yang akan diplot untuk bisa memanfaatkan peran bintang Kroasia itu di lini tengah. Sementara Pjanic sudah bermain semusim untuk Barcelona, yang masih bernegosiasi dengan Blaugrana yang memberikan tawaran untuk memutus kontrak Pjanic, namun ditolak oleh sang gelandang.